Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Baik anak-anak, hari ini kita masuk ke pembelajaran 3, yaitu tentang hadis keutamaan belajar Al-Quran. Nah, dibuka ya buku paketnya, di situ ada hadisnya. Nah, silahkan siapkan buku tulisnya untuk mencatat apa yang ibu sampaikan. Belajar Al-Quran. Sebagai muslim, kita wajib belajar Al-Quran karena Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Dengan belajar Al-Quran, kita akan mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membaca Al-Quran akan dinilai sebagai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Hadis keutamaan membaca Al-Quran. Ayo sama-sama kita membaca hadis keutamaan membaca Al-Quran. An Utsman radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, dari Utsman radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kita akan membahas arti perkata hadis. Yang pertama, dari lafaz khairukum, artinya sebaik-baik kalian. Yang kedua, man ta'allama, orang yang belajar. Dan yang ketiga, Al-Quran, artinya Al-Quran. Dan yang terakhir, wa'allamahu, dan mengajarkannya. Kandungan hadis. Melalui hadis tadi, Rasulullah berpesan kepada umatnya tentang dua hal, yaitu yang pertama, perintah belajar Al-Quran, dan yang kedua, perintah mengajarkan Al-Quran. Keutamaan belajar Al-Quran yaitu yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan petunjuk kebenaran. Yang ketiga, menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Belajar Al-Quran harus dengan kesungguhan. Kalau belajar Al-Quran harus didampingi oleh guru agar dapat membenarkan bacaan yang salah. Adapun adab membaca Al-Quran. Jadi kalau misalkan anak-anak belajar Al-Quran itu ada adabnya. Ketika membaca Al-Quran, maka seorang muslim perlu memperhatikan adab-adab berikut. Yang pertama, membaca dalam keadaan suci. Jadi berwudu dahulu kalau misalkan tidak suci, dengan duduk yang sopan dan tenang. Yang kedua, membaca Al-Quran dimulai dengan ta'awudz. Yang ketiga, membaca dengan tajwid, pelan dan tidak tergesa-gesa. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan khusyuk. Dan yang kelima, membaguskan suara ketika membacanya. Nah anak-anak, kita lanjutkan minggu depan lagi ya materi hari ini. Oke anak-anak, sampai di sini pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Syukran jazilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.